Permukaan aliran Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dipenuhi oleh sampah. Akibat banyaknya sampah, aliran sungai seolah menjadi tempat penampungan sampah raksasa. Seperti inilah kondisi aliran Sungai Citarum, tepatnya di sekitaran jembatan Babakan Sapan, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Permukaan sungai nampak seperti lautan sampah. Berbagai jenis sampah seperti plastik, limbah kain, bahkan furnitur bekas mengapung di permukaan sungai. Aliran Sungai Citarum yang penuh sampah ini sudah berlangsung lama. Bahkan, tumpukan sampah semakin tinggi saat turun hujan karena adanya kiriman sampah dari hulu sungai. Hari ini ayah wae itu sampah mah. Iya nanti kumaha. Tahu pamilya hujan sampah engal. Oh. Dongkapna. Berarti kiriman ya Pak Ya, yang di sini kiriman tuh? tinu sanes gitu. Kirimanan tinu sanes dongkap deui gitu. Ieu mah janten anu engal gitu, anu ieu mah nu tos sami mah kakalon itu euih deui gitu. Tangke teh euih deui ka dieu. Kasanak angin. Upami ieu cai teu tarik mah gitu. Jika kondisi ini dibiarkan, maka pencemaran di Sungai Citarum akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian alam. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengendalikan sampah di aliran sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 terduga pelaku penembakan WNA Australia di sebuah villa di Bali. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan 1 pelaku sudah di Jakarta, sementara 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Polisi berupaya mengungkap kasus penembakan warga negara asing asal Australia di sebuah villa di Bali. Polisi sudah mengamankan 2 terduga pelaku, di mana 1 terduga pelaku sudah di Jakarta dan 1 terduga pelaku lain dalam perjalanan dari luar negeri. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di sela-sela kunjungan kerja ke Jembrana, Bali. Namun Kapolri belum merinci identitas kedua terduga pelaku. Bahkan warga negara Australia, saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolda. Saat ini sudah diamankan. 1 sudah ada di Jakarta, 1 lagi dalam perjalanan dari luar negeri. Akan masuk Jakarta, nanti secara detail akan dirilis secara khusus oleh Polda Bali. Namun yang jelas pengungkapan ini tentunya kerjasama antara Barreskrim, di backup juga oleh imigrasi dan juga AFP. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa dirilis secara lengkap oleh. Sementara itu, RSUP Profesor Ngurah Denpasar mengungkap hasil pemeriksaan luar jenazah warga negara Australia yang menjadi korban tewas pelaku. Selain ditemukan diduga luka tembak, pihak rumah sakit temukan sejumlah luka lecatan terbuka di tubuh korban. Pihak rumah sakit akan melakukan otopsi untuk pastikan semua penyebab luka di jasad korban. Penembakan 2 WNA Australia terjadi di sebuah villa di Bali. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, pelaku berjumlah 2 orang dan fasih berbahasa Inggris dengan aksen Australia. Dari TKP, polisi juga temukan belasan selongsong peluru, proyektil utuh, dan puluhan pecahan proyektil. Dari Jembrana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, mendapat ancaman bom pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji Indonesia asal Depok dan Bekasi, Jawa Barat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Polisi yang melakukan penyelidikan pastikan tidak ada bom di dalam pesawat. Pesawat Saudi Air SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara usai mendapat ancaman bom Selasa siang. Ancaman diterima pilot saat pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat Saudi Airlines tujuan Jakarta ini mengangkut 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi.
Penumpang pesawat terdiri dari 207 lelaki dan 235 perempuan serta 18 kru pesawat. Pihak kepolisian memastikan jika pesawat dinyatakan aman dari ancaman bom. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait ancaman bom dengan berkoordinasi dengan pihak Jeddah. Saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Para penumpang sudah dievakuasi dan menginap di salah satu hotel di Deli Serdang. Sementara itu, keluarga salah satu jemaah haji kloter 12 JKS, Mardiah Dul Halim asal Cilangkap Tapos, yang berada di pesawat Saudi Airlines yang dikabarkan diteror bom menggelar doa bersama di kediamannya. Keluarga mendapatkan kabar teror tersebut dari grup WhatsApp dan langsung menghubungi para jemaah haji. Keluarga senang para jemaah dalam kondisi aman. Para jemaah haji asal Depok dan Bekasi ini dijadwalkan akan pulang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Usai sejumlah orang tua, murid memprotes pihak sekolah. Melalui kuasa hukum, pihak yayasan berjanji akan mengembalikan kerugian orang tua murid atas uang yang sudah disetorkan ke pihak yayasan sekolah. Didampingi pihak kelurahan, orang tua siswa, pihak sekolah, dan kuasa hukumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulya, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya permasalahan administrasi. Spanduk berukuran besar dipasang di depan sekolah untuk menginformasikan sekolah TK Islam Al-Karim Islamic School tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 dikarenakan permasalahan administrasi. Penyegelan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak sekolah mengaku adanya kesalahan di sekolah karena faktor manajemen keuangan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Itu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Sebelumnya, sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah. Hal ini dilakukan setelah hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang tersangka komplotan pemalsuan materai Rp10.000 berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi menyita printer, tinta, komputer, dan 2.000 lembar materai siap edar dengan kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat pemalsuan materai di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan 2.000 lembar kertas materai palsu siap edar. Peredaran materai palsu ini terbongkar akibat banyaknya temuan materai palsu di kawasan Jakarta Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 4 orang yang sudah memproduksi dan menjual materai palsu sejak Mei 2023 dan menjualnya secara daring. 2 orang tersangka merupakan pegawai percetakan yang bisa membuat materai palsu yang hingga sekilas tak beda dengan yang asli. Akibat pemalsuan materai ini, negara rugi hingga Rp1,5 miliar. Materai tempel nominal Rp10.000 palsu.
sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang... Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Indosiar.